Selanjutnya nih pertanyaan dari Sri Mulyani. Izin bertanya, orang yang tidur dan terbangun ketika waktu sholat sudah masuk, sholat berikutnya bisakah diqadha? Bagaimana hukumnya? Apa? Coba diulang. Ini orang sepertinya orangnya tertidur. Tertidur. Orang ketiduran bangun-bangun udah sholat berikutnya. Apakah diwajib qadha? Sholat yang atau mungkin sholatnya dibarengi gitu ya? Dijamak dengan sholat yang. Jadi tetap diqadha. Sholat yang tidak di waktunya itu, kecuali orang musafir ya. Sholat yang tidak di waktunya berarti diqadha. Ya. Jadi kalau sholat momennya sebelum zuhur, dia udah sholat jam 11, bangun jam 4, sudah asar kan, ya udah diqadha. Ya. Diqadha. Harus diqadha. Ya. Kan di luar waktu. Betul. Nah, ada muncul pertanyaan begini, bolehkah Ustadz seseorang menggabungkan dua sholat sedangkan dia tidak musafir? Ini juga pertanyaan penting. Jadi sholat zuhur sama asar dijadikan satu, sedangkan dia tidak musafir, boleh enggak? Jadi dibolehkan untuk alasan-alasan tertentu. Contoh kalau dia profesinya dokter bedah, ya, tidak ada pilihan kecuali bedahnya itu sebelum maghrib umpamanya. Ya mungkin waktunya penting kan, bisa membedah seseorang itu kan bisa dadakan juga. Ketika dia tinggalkan pasien, sholat apa? Wassalam pasiennya. Ya, tidak bisa diwakilkan, nah itu dibolehkan. Atau polisi yang atur jalanan, ya lalu lintas dibolehkan. Apa rujukannya? Ada hadis-hadis rujukan juga, menggabungkan sholat waktu hujan lebat. Ya, hujan lebat susah orang keluar. Ya, walaupun sekarang ini, nah ini ilahnya ini mator, tapi sekarang tetap dibolehkan ya. Dibolehkan karena bisa juga, ya akhirnya sholatnya juga tidak ke masjid, di rumah umpamanya. Kalau di rumah kan tidak perlu digabungkan. Tapi katanya ada yang bilang, Rasul itu sholatnya di akhir sholat zuhur mendekati asar, jadi seperti orang menjamak sholat. Kalau masalah Kiai Ma'ruf pernah cerita sebelum. Jadi begini, ada hadis-hadis yang mengatakan abridu bidzuhur fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Jadi sholat zuhur ditakhir itu karena musim panas, panasnya luar biasa. Ya, jadi bukan terus ditunda sampai asar. Biasanya zuhur taruhlah jam 12, jadi jam setengah 1, jam 1 karena panas luar biasa. Jadi pernah ada momen di mana hujan lebat, terus kemudian diakhirkan sholat sampai mendekati sholat asar, tapi sebenarnya masih masuk. Itulah waktu dikatakan jamak suri. Jamak suri itu kelihatannya digabungkan, kenyataannya sholatnya itu di akhir waktu. Di akhir waktu. Berarti ada sebab-sebab tertentu ya jamak suri. Jamak suri betul. Ya. Tapi pada dasarnya hadis-hadis yang mutawatir yang sangat banyak ya sholat pada waktunya. Kecuali musim panas luar biasa itu ada hadis khusus. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, mungkin pertanyaan terakhir ya. Atau begini lagi, ada begini. Al-Imam Nakhai mengatakan dibolehkan menggabungkan dua sholat liman lam yakun min adatihi, bukan dari kebiasaan dia. Bukan jadi kebiasaan. Contoh umpamanya, ketika jadi bahasa kebetulan itu nggak ada. Hidup ini nggak ada yang kebetulan, semua qadaran, Allah udah takdirkan. Walaupun dalam bahasa ada, tapi yang namanya kebetulan itu bahasa yang mungkin perlu juga dari segi bahasa, mungkin insya Allah niatnya sih dia tetap yakin bahwa itu sudah Allah takdirkan lah. Ya. Jadi nggak ada yang sesuatu yang jadi sendiri tanpa takdir Allah. Kalaupun ada yang mengatakan, kebetulan aku jumpa, saya berharap dia tetap yakin dia ini takdir Allah. Dia bawa mobil lah sebelum maghrib. Ya, biasanya lancar aja sampai di rumah ya, pas maghrib lah. Tapi karena kondisi tertentu macet, digabungkan maghrib dengan isya. Digabungkan. Dia niat jamak takhir sudah. Ya, karena dia bukan ketiduran, bukan apa. Ya, ini boleh, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau ilahnya masyaqqah, bisa nggak? Artinya dia memang setiap hari dia lewat misalnya kereta ya. Kan kadang-kadang orang naik kereta niatnya mau sholat di stasiun berikutnya atau stasiun yang tujuannya dia, ternyata nggak taunya antara Manggarai sampai
Tebet tuh kan biasanya suka macet itu, nggak ada, toto diem lah keretanya. Akhirnya terlewatkan lah sholat. Kan kereta kan nggak bisa sholat di kereta ya, karena Iya, yang penting tidak tradisi. desek-desekan. Kalau dia udah tahu begitu sekali dua kali, ya besoknya jangan lagi. Ya, sebab memang kereta nggak bisa. Jadi berarti yang penanya ini memang pengalaman pernah naik kereta. 3,5 tahun. Tapi nggak pernah ketinggalan. Tapi nggak pernah ketinggalan sholatnya, alhamdulillah. Jadi kalau bukan tradisi, kalau sudah kejebak sekali dua kali, ya berarti jangan diteruskan karena berarti ini sering macet di situ. Yang penting jangan merupakan kebiasaan. Kalau udah begitu ya udah, berarti sholat maghrib dulu baru pulang dari kantor. Karena udah pasti kejebak terus macet. Gitu. Atau kereta kan banyak juga. Udah berhenti sholat maghrib, setelah itu kereta kan 2-3 menit lewat kan banyak.